Oke, baiklah, kita mulai saja langsung ya. Untuk hari ini saya awali dengan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah untuk materi hari ini kelas online kita masuk ke bagian Microsoft Word ya. Jadi hari ini kita khusus untuk Microsoft Word. Saya akan share dulu untuk screen-nya. Ya, tampilan saya kira sudah terlihat ya. Ya. Nah, untuk hari ini materi kita di sini ada dua ya. Materinya pertama mail merge, dan yang kedua itu adalah bagaimana cara membuat tanda tangan seperti yang saya perlihatkan ini. Nah, ini ya. Ini ada tanda tangan yang saya sudah buat. Simple, sederhana. Jadi bagaimana cara memasukkan ke dalam Microsoft Word-nya. Jadi ada dua. Jadi cara membuat atau cara memasukkan tanda tangan ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya di Word itu tulisannya mail merge. Nah, gitu ya. Nah, mail merge ini fungsinya ya surat ya, surat. Jadi penjelasannya seperti ini. Kalau kita ingin membuat surat, baik itu berupa undangan ataupun hal lain, yang intinya di sini kita akan membuatkan surat tersebut ada data-datanya ya. Misal undangan lah, hal gampang untuk memahaminya adalah undangan. Tentunya undangan ini kan ada tujuannya, ke namanya siapa, misalkan alamatnya di mana, itu ya. Intinya tujuannya itu atau datanya itu lebih dari satu, misalkan undangannya ada 100 atau undangannya ada 10, tapi isinya kan sama. Tapi undangan ini tujuannya ini berbeda ke 100 nama tersebut misalkan. Nah, jadi mail merge ini adalah fasilitas di Microsoft Word, dia itu untuk membuat undangan sehingga nanti kita di sini kalau mau mencetak kita lebih mudah. Pertanyaannya apakah dengan manual bisa? Ya tentu saja bisa. Nah, itu ya. Bisa tentu saja. Nah, jadi tujuannya di sini mail merge itu adalah lebih ke undangan, atau juga sebenarnya ini bisa juga untuk kalau kita ngeprint amplop ya, ngeprint amplop itu bisa juga. Tapi di sini untuk hari ini mungkin pembahasannya lebih ke sifatnya undangan gitu. Nah, sebagai contoh di sini di layar udah kelihatan ya. Saya sudah siapkan contoh simple atau contoh sederhana. Ini adalah sebuah surat panggilan untuk wawancara. Nah, jadi di sini yang saya buatkan adalah contoh sederhana sebuah undangan panggilan. Nah, panggilan sederhana untuk wawancara, misalkan dari PT atau perusahaan apa, karena sebelumnya dia membuka sebuah lowongan, nah sekarang dia akan mengirim undangan kepada peserta tadi ya. Katakanlah misalkan pesertanya ada 10, nah dia ingin membuat surat panggilan atau surat undangan tersebut. Tentunya surat undangan tersebut isinya kan sama nih, tetapi yang berbeda itu adalah kepada nama dan di kota mana. Nah, jadi dia ini kita punya data nama dan data kotanya saja. Bisa saja kita tambahkan lebih dari dua ini ya. Satu nama, dua kota, misalkan yang ketiga ada lagi file asal universitas atau asal sekolah, bisa saja.
Nah, jadi konsepnya seperti itu. Ini adalah surat undangan yang isinya sama, yang akan ditujukan ke misalkan nanti ya 10 nama. Nah, seperti apa itu ya. Sekarang kita akan langsung praktek. Tapi sebelum saya mulai ke mail merge dulu, kita ke materi sederhana ya. Sederhana itu seperti ini. Nah, tanda tangan dulu. Mungkin nanti ini berguna untuk kita, bisa diaplikasikan kalau misalkan kita membuat bisa aja daftar riwayat hidup atau CV ya, atau membuat surat lamaran. Nah, mungkin kan agak kebingungan nih bagaimana cara meletakkan tanda tangan yang sudah kita buat. Nah, ini dulu materi sederhana yang akan kita bahas. Langkah pertama ya, langkah pertama itu di sini saya perlihatkan, kita buatkan dulu tanda tangan ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ya. Tulis dulu tanda tangan di kertas. Nah, gitu ya. Jadi langkah pertama itu tanda tangan kita buat dulu di kertas. Sederhana ya. Buat di kertas seperti ini. Saran saya tanda tangannya itu di kertas warna putih. Gitu. Agar nanti lebih mudah kita mengeditnya. Jadi silahkan tanda tangan dulu ya. Kemudian saran saya juga jangan lupa tanda tangan itu pastikan dengan tinta warna hitam. Karena ini standar ya, kalau tanda tangan pakai warna biru boleh saja sih, tapi dikhawatirkan dia tidak standar. Sebaiknya kalau tanda tangan gunakan tinta berwarna hitam. Ya. Oke, kita akan mulai. Jadi langkah pertama, silakan tanda tangan dulu di kertas seperti saya. Ya, nanti silakan praktek. Nah, kalau kita sudah tanda tangan seperti ini ya, langkah berikutnya sederhana. Kita ambil aja handphone kita. Kita foto tanda tangan tadi. Kita foto, kemudian kalau sudah difoto kan tersimpan nih di HP ya. Nah, setelah difoto, file foto tanda tangan kita tadi, silakan pindahkan ke laptopnya boleh atau ke komputernya boleh. Itu langkah selanjutnya. Nah, saya sudah menyimpan di sini ya. Saya akan perlihatkan juga file yang sudah saya simpan. Jadi ini akan saya hapus dulu ya, tanda tangan ini akan saya hapus. Nah, ini. Kita akan mulai ulang. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tanda tangan, sudah saya foto, sudah saya simpan juga di laptop saya. Nah, sudah saya simpan di laptop saya ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengambilnya? Oke, kita langsung ya. Cara mengambilnya, kebetulan kita akan letakkan di file ini. Jadi pastikan kita buka dulu file yang mau kita kasih tanda tangan gitu ya. Apakah itu kurikulum vitae, CV, atau daftar riwayat hidup, atau surat lamaran kerja, dibuka dulu. Nah, silahkan ke bagian menu insert. Nah, di atas ada insert ya. Ada insert. Di sini kita gunakan picture. Picture. Ya. Nah, muncul jendela seperti ini ya. Muncul jendela insert picture di sini. Intinya cari di mana lokasi file tanda tangan kita tadi. Kebetulan saya simpan filenya itu di desktop. Jadi saya cari aja di desktop gitu ya. Nah, ini saya cari. Nah, ini filenya. Biasanya filenya dalam bentuk JPEG ya, JPEG. Ya, intinya cari di mana lokasi file tanda tangan yang sudah kita simpan tadi. Diklik, kebetulan ini diklik insert. Nah, setelah di-insert, tampilannya ini kan besar nih ya. Nah, disinilah kita akan mengeditnya. Dia kalau kita insert nih, dia seperti mengacaukan daripada tulisan kita. Ya jangan khawatir atau jangan bingung.
ya. Nah, sekarang di sini kita akan mulai mengeditnya. Sebelumnya saya informasikan dulu, ada sebagian orang itu dia suka mengeditnya di Microsoft Paint. Ada yang langsung aja di Word seperti saya. Ya, tidak masalah. Jadi kalau misalkan tidak mau ribet, buka aplikasi-aplikasi lain, kita ngedit langsung di Word ini. Tapi kalau misalkan mau di aplikasi lain ya boleh, silakan, tidak ada masalah gitu ya. Nah, sekarang saya akan mulai edit. Ini tanda tangan sudah nampil. Pertama, pastikan gambar tanda tangan ini diklik terlebih dahulu. Nah, jadi pastikan sudah diklik, ada handle-nya ya. Nah, ini kita kecilkan dulu, kecilkan tanda tangan ini ya. Kita kecilkan menggunakan crop. Nah, kita gunakan crop ya. Crop itu dia biasanya ada di menu format. Nah, di menu format ya. Kalau sudah, nah ini di sebelah sini ada crop ya. Kelihatan kan? Ada crop, saya klik. Ya, nah ada muncul tanda handle hitam seperti ini ya. Nah, intinya di crop di sini kita kecilkan saja sesuai dengan ukuran tanda tangan ini. Nah, misalkan dari atas nih ya, sampai dia seperti ini, tanda mouse saya berubah seperti ini. Saya klik tahan, tarik ke bawah, saya buat dia sampai seperti ini, cukup. Ya, kita lihat lagi ke atas. Nah, sampai segini ya. Yang ini cukup. Sekarang yang bawah ini, nah seperti ini. Mouse-nya kelihatan ya, seperti ini mouse-nya, diklik tahan, bawa ke atas, lepas, ini kurang, kecilkan lagi, nah kurang lebih seperti ini ya. Kemudian satu lagi, yang ini, sebelah kanan ini ya, arahkan mouse-nya di sini, klik tahan, geser, ya seperti ini. Kemudian satu lagi yang ini, diklik tahan, geser ke sini. Ya, kurang lebih seperti ini ukurannya. Atau nanti tanda tangan kalian silahkan disesuaikan. Jadi, kecilkan handle-handlenya, gunakan crop. Kalau sudah seperti ini, diklik bebas saja. Nah, setelah diklik bebas, posisinya ini kan dia seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, kalau dia sudah posisi seperti ini, mungkin masih ingat ada session kita sebelumnya itu ada session kelas kita membahas mengenai picture ya. Nah, itu yang sama akan kita lakukan. Oke, langkah selanjutnya, gambar tetap diklik ya. Kita kembali ke menu format. Ya, kembali ke menu format ya. Nah, di sini ada wrap text. Nah, wrap text. Oke, ada wrap text. Diklik sekali. Nah, wrap text diklik sekali. Kalau posisinya berbeda nih ya, wrap tag ini selain dia ada di menu format ya, selain dia di menu format, di gambar ini bisa diklik kanan ya. Kalau diklik kanan dia ada di sini wrap text, sama saja. Nah, jadi sama ya, wrap tag yang klik kanan dari gambar, tapi mouse-nya diarahkan di gambar ya. Wrap tag yang ini sama dengan wrap tag yang ini. Oke. Oke, sekarang saya akan gambar ini saya klik kanan saja. Klik kanan, ada wrap text. Nah, di sini kita pilihannya di situ kan ada inline, ada square, ada type, ada truth, ada top and bottom, ada behind. Behind itu di belakang teks. Nah, saya pilih yang in front of, di depan teks. In front of, saya klik. Ya. Nah,
setelah saya klik in front of text, ini gambar lebih mudah nih kita pindahkan. Klik, tahan, geser sini, klik, tahan, geser sini, klik, tahan, geser sini, ke sini. Nah ya, apakah sampai di sini selesai? Belum ya, ini background ini masih ada. Nah, sekarang langkah selanjutnya, saya akan menghilangkan background putihnya. Nah, ini langkahnya. Langkahnya pertama pastikan gambar ini kita klik. Kalau sudah diklik ya, secara otomatis tuh di menu format ya, di menu format ya. Nah, di menu format ini pada bagian adjust, kalau di laptop saya adjust ya, atau nanti silakan sesuaikan, pasti sama ya kalau menurut saya. Nanti di sini ada color. Nah, ada color ya. Oke, ada color. Saya klik. Nah, color kalau diklik dia akan muncul nih ya, seperti ini. Nah, pilihannya adalah yang ini. Set transparent color. Ada ikonnya nih ya. Nah, ini ya, pilihannya yang ini. Set transparent color. Saya klik ya. Oke, setelah saya klik, mouse saya kan berubah nih seperti ini, kelihatan ya. Langkah selanjutnya, saya tinggal arahkan ke background-nya seperti ini. Jangan di garis pena hitamnya ya, tapi di background-nya. Jadi catatannya jadi di background-nya. Setelah diarahkan di background-nya, diklik saja satu kali. Oke, diklik satu kali. Nah, masalah. Setelah diklik, dia langsung hilang background-nya. Ya. Langsung hilang background-nya. Ya. Sampai di sini selesai. Sudah jadi, ini tinggal kalau dia kebesaran kita kecilin. Ya, mainkan saja handle ini ya. Misalnya saya kecilin. Nih, saya kecilin, klik tahan seperti ini. Ya, saya pindahkan saja misalkan ke sini. Ya, kalau misalkan menurut kalian oh kurang besar, ya diatur saja seperlunya menurut kita sudah pas atau belum. Ya, sederhana ya. Jadi nanti kalau misalkan ke depannya kita atau teman-teman sekalian mau buat ya hal yang paling sederhana tuh seperti surat lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup atau CV yang membutuhkan tanda tangan kita. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kalau dia sudah jadi seperti ini ya, kan dia ada di dalam file ini. Ini kita save saja, filenya sudah tersimpan. Suatu saat misalkan kita memerlukan tanda tangan kita lagi, ini sih bisa di copy paste biasa. Kita ambil aja dari sini, tinggal klik kanan, copy, misalkan bawa anggaplah ke file baru gitu ya, tinggal di paste aja, dia kan jadi dua. Jadi hanya sekali sih prosesnya kurang lebih seperti tadi. Tapi kalau misalkan katakanlah tanda tangan ini hilang ya, bagaimana cara membuatnya lagi ya kurang lebih seperti tadi. Gitu ya. Ya, sampai di sini saya kira cukup sederhana ya untuk membuat tanda tangan. Seperti itu. Oke, kita tinggalkan untuk tanda tangan. Sekarang kita baru masuk ke mail merge. Nah, gitu ya. Kita akan masuk ke mail merge. Ya, saya ulangi sedikit, mail merge itu apa? Mail merge itu lebih sederhananya dia adalah undangan. Jadi kita di sini akan membuat undangan yang ditujukan kepada 10 orang atau 20 orang atau 100 orang gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini. Oke, langkah pertama saya sudah siapkan format undangannya seperti ini, isinya seperti ini. Saya tuh tinggal memasukkan nama dan kotanya saja. Jadi nanti di sini akan ada nama-nama orangnya,
Kemudian di sini ada kotanya, gitu ya. Nama sama kota ini namanya field name. Oke, ini namanya field name. Jadi field name itu isinya nama dan kota, ya. Oke, kita akan mulai. Silakan, saya akan perlahan. Pertama, saya sudah siapkan format undangannya seperti ini. Langkah kedua atau selanjutnya, di Microsoft Word itu ada menu mailing. Ada mailing ya. Oke, ada menu mailing, saya klik. Nah, di menu mailing ini, kita pada bagian pertama dulu ya, ada Start Mail Merge. Start Mail Merge. Oke. Selanjutnya, di sini ada Select Recipient. Select Recipient ini maksudnya pilih undangan penerima recipient ya. Select Recipient, diklik. Nah, di sini ya. Select Recipient. Selanjutnya di sini saya pilih Type New List. Nah, nanti disesuaikan ya. Saya pilih yang Type New List. Klik. Nah, muncul jendela ini. Ya, muncul jendela ini. Di sini ada jendela New Address List. New Address List. Nah, di sini ada keterangan type recipient information in the table to add more entry or click new entry. Ketik informasi penerima di tabel untuk menambahkan atau memasukkan data-data baru. Atau bahasa sederhananya, di sini ada title, ada first name, ada last name. Ini bawaan Microsoft Word. Kalau kita yang sudah paham sih tidak masalah sih, ini bisa kita gunakan ya. Nggak masalah, ini bisa kita gunakan. Tapi sekarang kita akan buat yang berdasarkan kita. Oke? Jadi, title, first name, last name, company name ini akan saya hapus semuanya. Saya akan buat yang baru. Nah, ya. Nah, bagaimana menghapusnya? Oke, bagaimana menghapusnya? Sederhana. Di bawah ada delete. Di sini ada customize column. Ada tombol customize column ya. Saya klik. Nah, kemudian ada jendela customize address list. Nah, di sini kan ada title sampai email address. Ini yang akan saya hapus. Yang akan saya ganti dengan yang saya buat sendiri. Oke, saya hapus dengan klik tombol aja delete ini. Klik, jawab yes. Teruskan delete. Yes, sampai bagian field name ini habis. Delete, yes. Terus hapus ya, saya hapus dulu. Iya. Nah, habis ya. Oke, setelah habis, nah sekarang baru kita atau baru saya akan membuat field name yang baru ya. Ada tombol ADD, ada tombol add, saya klik. Nah, muncul jendela add field, ada jendela add field, type a name for your field. Ketik namanya. Jadi yang pertama saya ketik nih, nama. Nah, saya ketik nama ya, bukan nama orangnya, tapi nama. Nama, oke. Masuk satu. Nah, masuk satu ya. Oke, saya buat lagi. Add lagi, atau ADD lagi. Yang kedua, saya ketik kota. Nah,
Oke. Nah, kemudian saya ketik, saya tambah lagi nih ya, baru nama sama kota. Saya coba tambah lagi, biasanya ada apa ya untuk undangan ini, kira-kira selain nama, kota, jenis kelamin, kayaknya nggak perlu ya. Atau 2 ini cukup ya. Apa ya? Oh, ini aja. Nama, ya ini aja. Katakanlah hobi lah ya. Hobi boleh. Oke, hobi. Oke. Atau maksudnya di sini kita boleh tambah lagi nih datanya. Data dari penerima atau dari orang yang kita undangan itu apa nih? Nama, kota, hobi. Jadi kita bisa tambah lagi ya yang sesuai mungkin apa nih yang penting gitu ya. Yang penting yang pasti cara menambahkannya seperti ini. Katakanlah ini sudah cukup ya. Oke, sudah cukup 3. Nah, kalau sudah cukup ya, saya oke aja. Di sini ada tombol oke ya. Oke, saya klik tombol oke. Nah, ini kan langsung berubah nih. Nah, ini sudah berubah sesuai yang saya ketik saya sendiri aja. Kalau yang pertama tadi kan itu bawaan daripada Microsoft Word. Bisa aja sih kita gunakan yang tadi, tapi di sini saya ingin menggunakan yang saya sendiri membuat, itu intinya. Oke. Nah, sekarang di tampilan jendela ini, di sini kita isikan datanya. Misalkan nama pertama itu Doni Putra, ya. Kotanya misalkan dari Jakarta, kita ketik aja, kemudian pindah ke hobi, hobinya apa ini? Katakanlah membaca, ya. Nah, untuk ke bawahnya bisa tekan tombol tab di keyboard, ya, atau new entry. Nah, bisa juga klik tekan tombol new entry. Kemudian yang kedua saya ketik misalkan Angga Saputra. Oke. Asal dari Jakarta. Hobi olahraga. Iya. Saya tekan tombol tab aja ya. Nah, dia akan ke bawah sama. Yang ketiga misalkan siapa ya? Budi di Santosa. Oke. Asalnya misalkan Bandung. Hobinya dia main musik. Saya lanjut lagi. Susi Putri. Asal Surabaya. Membaca. Oke. Nah, jadi ini bisa diisikan ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengundang 10 orang, 100 orang, diisikan dulu nama ini. Oke, jadi silakan diisikan. Setelah diisi nama ini, langkah selanjutnya, jadi saya ulang ya, undangan yang akan kita kirim, diisikan di sini. Kebetulan ya saya hanya buat 4 saja. Tapi kalau misalkan kita mau mengundang 10 orang, 100 orang, diisi di sini data-datanya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Katakanlah ini sudah cukup punya saya, kebetulan saya mau ngundang hanya 4 orang ini aja. Tapi disesuaikan dengan jumlahnya ya. Saya tinggal oke saja. Oke. Ini disuruhnya save address list, disuruhnya disimpan data yang kita buat tadi. Simpan boleh di mana saja. Oke, saya sebagai contoh saya simpan di desktop. Saya kasih nama data undangan. Ya. Oke, saya kasih nama data undangan. Simpan boleh di mana saja ya. Save. Ya, selesai.
Tapi belum selesai. Itu barusan kita menginput data-data kita. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan ke surat undangan kita? Nah, di sini kan ada nama nih ya. Nah, ada nama, ada kota. Nah, sekarang ini cara menghubungkan data yang sudah kita input tadi ke surat undangan kita. Saya blok nih seperti ini, kelihatan ya. Saya blok seperti ini ya. Nama saya blok seperti ini ya. Oke, saya blok ya. Di sini ada insert merge field. Oke, di mailing ada insert merge field. Saya klik. Nah, kalau saya klik ada yang kita buat tadi, ada nama, ada kota, ada hobi. Saya bloknya nama, maka saya pilih nama. Nah, dia berubah seperti ini. Biarkan saja. Oke, saya lanjut lagi blok kota. Saya blok ya, seperti ini. Insert merge field. Pilih kota. Kalau seandainya ada hobi, ya boleh ditambahkan lagi hobi, tinggal di blok. Kebetulan yang saya inginkan hanya 2 ini aja ya, nama dan kota saja. Kebetulan itu yang saya inginkan ya. Nah, sekarang setelah merge field ini saya hubungkan, ini sudah terhubung nih. Bagaimana melihatnya? Oke, bagaimana melihatnya? Lihat di sini ada preview result. Ada preview result. Klik. Nah, keluar namanya, Doni Putra, Jakarta. Di sini ada tombol next, ada tombol previous ya. Kalau diklik aja next. Nama yang kedua, kalau klik lagi nama yang ketiga, saya klik lagi nama yang keempat. Ya, cuman ada 4, tadi memang saya isinya 4 gitu ya. Nah, ini sudah terhubung nih ke data-data kita tadi. Sampai di sini, pastikan kita simpan. Save ya, pastikan disimpan. Langkah selanjutnya ya, ini baru kita jadikan dia, karena ini 4 akan jadi 4 lembar. Kalau dia 100 akan jadi 100 lembar. Gitu ya. Nah, sekarang finish merge. Oke, finish merge. Saya klik. Saya pilih yang edit individual document. Nah, edit individual document. Kalau mau langsung cetak ya boleh. Tapi saya pilihnya yang ini saja, boleh ya. Edit individual document. Saya klik. Apakah merge-nya akan all, current, or from ya? Karena saya pengennya semuanya, saya pilih yang all. Saya pilih yang all ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kelihatan nggak ya? Kalau saya putar ke bawah nih, yang pertama siapa? Ada Doni, kelihatan ya? Ada Doni, ada Angga, ada Budi, ada Susi. Ada 4 lembar. Kelihatan nggak ya tadi? Ini. Ya. Nah ini, dia jadi 4 lembar. Ada Doni ya, ada Angga, ada Budi. Jadi kita ada 2 file ya. File pertama saya sebutnya file master. Nah yang ini, kan ini udah banyak nih, ada 4 lembar nih ya. Nah, dengan nama-nama berbeda, ini file yang kalau mau disimpan, kita simpan saja. Kita simpan boleh di mana saja. Misalkan saya ketik data undangan siap cetak. Nah, siap cetak, save. Tinggal di print, udah langsung jadi dia. Biasanya kalau misalkan kita mungkin print 1 ganti nama, ketik lagi, print 1 ganti nama, ketik lagi, print 1 ganti nama gitu ya. Nah, jadi mail merge ini ada fasilitasnya seperti itu. Ya, saya kira untuk materi mail merge
mungkin agak sedikit rumit, tidak apa-apa, tapi nanti silakan diulang kembali. Seperti biasa akan ada video record yang saya bagikan, nanti mungkin ya berguna juga untuk kita bagaimana cara membuat undangan yang lebih praktis, tentunya di sini lebih profesional gitu ya. Jadi hari ini kita ada 2 materi. Materi pertama adalah cara membuat tanda tangan tadi. Saya kira ini sangat berguna khususnya bagi kita kalau misalkan mau membuat lowongan kerja atau daftar riwayat hidup ya. Seperti itu. Kemudian materi kedua itu adalah mail match. Kurang lebih seperti itu cara kerja mail match gitu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk materi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini, saya stop dulu share-nya ya. Ya, untuk yang baru bergabung nanti silahkan ikuti video kita sebelum-sebelumnya. Kita dari materi session pertama sampai dengan hari ini record videonya sudah saya letakkan di YouTube kita, jadi nanti bisa diikuti di video tersebut ya. Karena filenya di sini, metode kita di sini pelan-pelan, asal pasti gitu aja sih. Jadi nanti untuk yang baru bergabung boleh diikuti nanti, terutama untuk semua informasi itu akan saya sampaikan di grup WA kita. Baik itu record video kita, baik itu jadwal kelas kita, nanti tetap akan saya informasikan di grup WA kita. Gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung hari ini. Mungkin kelas hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Record video nanti akan saya kirimkan ke grup WA kita. Oke, untuk menutup session kita hari ini, sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.